Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Berikut saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Refleksi menggunakan model 4P. Yang pertama, peristiwa, yang kedua, perasaan, yang ketiga, pembelajaran, dan yang keempat, penerapan. Peristiwa. Momen apa yang paling penting bagi saya setelah mempelajari modul 1.1? Pentingnya bagi seorang guru untuk menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, bahwa dasar pendidikan adalah menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman. Karena anak lahir bagaikan kertas dengan kodrat yang masih samar-samar. Tugas guru menebalkan garis tersebut untuk memperbaiki pelaku agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Momen paling penting bagi saya setelah mempelajari modul 1.2 adalah 1. Trapesium kehidupan sebagai refleksi. Yang kedua, bagaimana manusia tergerak. Ketiga, bagaimana manusia bergerak. Dan yang keempat, bagaimana menggerakkan manusia. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah, pada modul 1.1, filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan berhamba pada anak dengan menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman. Hal tersebut selaras dengan modul 1.2 tentang nilai guru penggerak, bahwa seorang guru harus berpihak pada murid. Yang kedua, pada modul 1.1 dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang tabula rasa yang menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak yang diterapkan pada tahapan pembelajaran sanggar anak alam perkembangan berdasarkan usia meliputi wiraga, wiraga wirama, dan wirama. Hal tersebut selaras dengan modul 1.2, bagaimana manusia tergerak yang dipengaruhi oleh tahap tumbuh kembang dan psikososial. Perasaan. Saat itu terjadi saya merasa terpukau karena ternyata pembelajaran yang saya laksanakan belum sesuai dengan yang dibutuhkan murid, sehingga saat pembelajaran guru memaksakan hendak harus mencapai target kurikulum secara keseluruhan. Pada akhirnya kebebasan dalam pembelajaran tidak menjadi jaminan pembelajaran tersebut menjadi bermakna. Dan di saat itu juga belum dibekali pemahaman dengan cara kerja otak manusia. Selain itu, cakupan antara bagaimana manusia itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan ternyata luas dan banyak faktor yang perlu kita pahami. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa guru mengajar hanya menyampaikan materi, sedangkan siswa memperhatikan. Ketuntasan pembelajaran dibuktikan dengan hasil nilai pembelajaran akademik saja. Pembelajaran bersifat kompetitif. Guru sebagai satu-satunya sumber informasi. Dalam pembelajaran, murid harus mengikuti kemauan guru. Belum mengutamakan refleksi dengan murid pada saat pembelajaran maupun dengan teman sejawat. Saya belum memahami peran dan nilai guru penggerak. Sekarang saya berpikir bahwa dalam pembelajaran guru sebagai fasilitator murid. Pembelajaran berpusat pada murid. Guru harus mengikuti kebutuhan murid dalam belajar. Pentingnya refleksi yang dilakukan secara konsisten dalam pembelajaran. Mengutamakan konsep berhamba pada murid. Informasi dapat dicari dari beberapa sumber. Pembelajaran tidak hanya aspek kognitif saja, melainkan afektif untuk membentuk budi pekerti. Selanjutnya,
memahami peran dan nilai sebagai seorang guru penggerak. Perencanaan yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, selalu berusaha menciptakan hal-hal baru untuk memberikan solusi tepat guna dan menyenangkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, aktif mengikuti kegiatan diklat baik secara online maupun offline. Kemudian yang keempat, saling bekerja sama atau berkolaborasi untuk kepentingan pendidikan ke arah positif dan lebih baik. Kemudian yang kelima, selalu merefleksi hasil kegiatan pembelajaran untuk bahan perbaikan yang akan datang. Demikian dari saya. Terima kasih. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.